Anak-anak Ustazah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang minyak bumi dan gas alam. Ya, materi tentang minyak bumi ini merupakan materi terakhir dalam bab hidrokarbon. Oke, harapannya semua anak-anak Ustazah dapat menyimak materi ini dengan baik dan mengikuti video ini sampai selesai. Minyak bumi adalah salah satu bahan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakannya. Contohnya saja untuk bahan bakar kendaraan kita, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi minyak bumi ini adalah benda cair dengan viskositasnya yang kental, kemudian memiliki warna yang gelap, dan keterdapatannya jauh di bawah permukaan bumi. Minyak bumi ini berasal dari tumbuhan dan hewan yang telah hidup ribuan bahkan jutaan tahun lamanya di dalam dan sekitar lautan. Nah, kalau secara kimia, minyak bumi ini adalah senyawa yang pada umumnya terdiri atas 80-85% unsur karbon, 15-20% hidrogen, dan unsur lain di bawah 5% seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya negara kita, Indonesia, itu adalah negara yang kaya akan hasil tambang. Itu merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya setelah kita mempelajari bab hidrokarbon dan minyak bumi ini akan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai kemudahan dan kekayaan alam yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang minyak. Sedangkan komponen dari gas alam itu yang utama adalah CH4 atau yang kita kenal dengan metana dan berbagai senyawa lainnya dalam bentuk gas ya. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengenalnya dengan liquid natural gas atau disingkat dengan LNG. LNG ini digunakan sebagai bahan bakar transportasi dan industri. Bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dan juga dalam industri petrokimia. Ya, ini merupakan penjelasan dari sumber minyak bumi, di mana minyak bumi itu berasal dari pelapukan sisa-sisa organisme dan merupakan campuran senyawa karbon, terutama hidrokarbon alifatik maupun aromatik. Nah, di beberapa sumber itu menyatakan bahwasanya terdapat perbedaan ya, minyak bumi yang ditemukan di salah satu belahan bumi dengan minyak bumi yang ditemukan pada belahan bumi lainnya. Misalnya minyak bumi yang ditambang di Indonesia itu umumnya banyak mengandung senyawa hidrokarbon siklik, baik sikloalkana maupun golongan aromatik. Nah, berbeda dengan minyak yang dari Indonesia, kalau minyak dari negara-negara Arab itu lebih banyak mengandung alkana dan minyak bumi Rusia lebih banyak mengandung sikloalkana. Jadi sama sebenarnya, hanya saja kandungannya lebih banyak itu senyawa golongan apa. Jadi itu yang membedakannya. Ini adalah gambaran dari proses pembentukan minyak bumi, di mana minyak bumi itu terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di laut dan tertimbun selama ribuan bahkan jutaan tahun yang lampau. Nah, ketika hewan dan tumbuhan laut itu mati, maka jasad mereka tertimbun oleh pasir dan lumpur yang ada di dasar laut. Setelah ribuan tahun tertimbun, akibat dari pengaruh tekanan dan suhu bumi yang tinggi, lapisan-lapisan lumpur dan pasir tadi berubah menjadi batuan. Nah, akibat tekanan dan panas bumi, fosil hewan dan tumbuhan yang terjebak di dalam batuan itu tadi secara perlahan berubah menjadi minyak mentah. Nah, biasanya itu dengan ditemukannya sumber minyak mentah akan ditemukan pula gas alam. Dalam pengolahannya, minyak bumi melalui proses yang sangat panjang. Jadi mula-mula para ahli melakukan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan minyak bumi. Jadi dieksplorasi di mana kira-kira yang banyak terdapat minyak bumi, gitu ya. Pada mulanya, para ahli ini akan membuat peta topografi dengan pemotretan dari udara.
Biasanya seperti itu. Setelah daerah-daerah yang akan diselidiki ini ditetapkan, selanjutnya para ahli bumi atau geologi akan mencari contoh-contoh batu atau lapisan batu yang muncul dari permukaan karang atau tebing yang selanjutnya akan diperiksa dulu di laboratorium. Selanjutnya, kegiatan akan dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan secara geofisika. Caranya adalah dengan membuat gempa kecil atau getaran-getaran di bawah tanah. Nah, gelombang-gelombang getaran dari ledakan ini turun ke bawah dan memantul kembali ke permukaan bumi. Dengan cara ini, lokasi yang mengandung minyak bumi dapat diperkirakan secara ilmiah. Setelah menentukan lokasi yang diperkirakan mengandung minyak bumi, tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan eksploitasi. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi. Jadi kegiatan ini terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak nantinya. Pengeboran sumber minyak ini menghasilkan minyak mentah yang masih harus diproses lagi. Nah, selain minyak mentah, dari hasil pengeboran ini juga terdapat air dan senyawa pengotor lainnya. Jadi zat-zat yang selain minyak mentah ini dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses lanjutan. Kandungan utama minyak mentah hasil pengeboran merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Adapun senyawa lain seperti sulfur, nitrogen, dan oksigen hanya terdapat dalam jumlah kecil seperti yang sudah kita sebutkan di awal tadi, jumlahnya kurang dari 5%. Nah, ini dia pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya. Jadi minyak bumi ini dapat dipisahkan menjadi fraksi-fraksi berdasarkan pada perbedaan titik didihnya. Nah, proses ini dikenal dengan destilasi bertingkat atau fraksinasi. Dapat kita perhatikan di sini, mulai dari suhu yang paling rendah itu nanti ada gas ya, atau kita kenal dengan LPG. Selanjutnya ada bensin, aftur, dan kerosin, minyak tanah, solar, dan lain sebagainya. Itu mereka dipisahkan berdasarkan perbedaan dari titik didihnya. Nah, secara lebih lengkap, tahap-tahap pengolahan minyak bumi itu dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan minyak bumi tahap pertama itu dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang, sehingga nanti akan didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya yang sudah kita sebutkan pada slide sebelumnya ya. Nah, dari hasil destilasi bertingkat ini, maka nanti akan didapatkan fraksi-fraksi sebagai berikut. Nah, Ananda harus tahu, nanti dari beberapa sumber mungkin akan terdapat sedikit perbedaan dari pengelompokan fraksi-fraksi dari pemisahan minyak bumi ini. Tapi itu nggak masalah, yang penting kita memahami bagaimana proses pemisahan ini dapat terjadi, dan hasil pemisahannya itu harus tahu wujudnya seperti apa dan juga titik didihnya pada suhu berapa. Yang penting itu ya. Nah, kalau secara garis besar di sini kita bahas fraksi pertama itu ada LPG atau gas tadi. Kemudian fraksi keduanya ada nafta yang kemudian nanti diolah menjadi bensin, salah satu produk dari nafta ini. Kemudian nanti juga ada pengolahan lainnya ya dari nafta ini. Dan selanjutnya fraksi ketiga ada kerosin atau nanti yang diolah jadi minyak tanah. Kemudian ada aftur untuk bahan pesawat terbang. Kemudian fraksi keempat ada solar dan fraksi kelima ada residu atau sisanya. Selanjutnya pengolahan minyak bumi tahap kedua. Di sini terdapat beberapa langkah yang mesti dikerjakan dalam proses pengolahan minyak bumi ini. Yang pertama adalah cracking atau perengkahan. Pada proses perengkahan ini dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pemecahan rantai, pembentukan alkil, kemudian polimerisasi dan isomerisasi. Jadi tujuannya di sini adalah merubah rantai karbonnya sehingga nanti
akan memiliki titik didih yang lebih rendah dan stabil. Nah, perengkahan ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara tadi ya. Bisa dengan menggunakan suhu dan tekanan atau dikenal dengan perengkahan termal, kemudian perengkahan katalitik menggunakan panas dan katalis, dan juga perengkahan dengan menyuntikkan hidrogen, sehingga nanti akan terjadi pemecahan molekul hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang lebih kecil dan memiliki titik didih yang rendah dan stabil seperti yang diharapkan. Selanjutnya, proses ekstraksi. Melalui proses ini dilakukan pemisahan atas dasar perbedaan daya larut. Ya, jadi proses ekstraksi ini dilakukan berdasarkan pada perbedaan daya larut dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam minyak bumi tersebut. Selanjutnya, proses kristalisasi. Kristalisasi ini adalah pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya, melalui pendinginan, penekanan. Jadi, pada proses ini, fraksi-fraksi ini kan dipisahkan berdasarkan perbedaan titik cair atau melting point-nya masing-masing ya. Seperti dari solar yang mengandung banyak parafin melalui proses pendinginan, penekanan dan penyaringan, maka nanti dapat dihasilkan lilin dan minyak filter. Nah, pada hampir setiap proses pengolahan dapat diperoleh produk-produk lain sebagai hasil samping atau produk tambahan. Produk-produk ini dapat dijadikan bahan dasar untuk industri petrokimia yang digunakan untuk pembuatan plastik, bahan dasar kosmetik, pembasmi serangga, dan bahan petrokimia lainnya. Yang selanjutnya adalah treating atau membersihkan produk dari kontaminasi. Hasil-hasil minyak yang telah diperoleh melalui proses pada pengolahan tahap pertama dan proses pengolahan lanjutan ini sering mengalami kontaminasi dengan zat-zat yang merugikan seperti persenyawaan yang korosif atau berbau tidak sedap. Maka kontaminan ini harus dibersihkan misalnya dengan menggunakan kaustik soda, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Ini adalah tabel yang berisikan fraksi-fraksi hasil dari pemisahan minyak bumi tadi. Yang dapat kita perhatikan, yang pertama fraksi gas, itu jumlah atom karbonnya 1-4, titik didihnya dari min 160 sampai dengan 30 derajat Celcius, berkisar antara itu ya. Dan kegunaannya untuk bahan bakar LPG, sumber hidrogen, dan lain sebagainya. Dan seterusnya sampai dengan aspal ya, dimana aspal itu titik didihnya di atas 350 derajat Celcius. Oke, tetap semangat ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang bensin. Ya, yang kita ketahui bahwasanya bensin itu digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan kita. Nah, jenis-jenis bensin itu ternyata ada banyak, atau di sini ada beberapa yang ditampilkan, mulai dari premium dengan angka oktan 88, Pertalite 91, Pertamax 92, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kualitas dari bensin tersebut. Jadi, apakah yang dimaksud dengan angka oktan itu? Baik, jadi angka oktan itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan kualitas dari suatu bahan bakar atau bensin. Nah, contohnya di sini, misal suatu bensin premium diketahui memiliki bilangan oktan sebesar 80, maka komposisi hidrokarbon standar yang dimilikinya adalah terdiri dari 80% isooktana dan 20% N-heptana. Jadi, bilangan oktan atau angka oktan ini akan semakin tinggi seiring dengan semakin banyaknya kandungan isooktana yang terdapat di dalamnya. Semakin tinggi bilangan oktan, maka semakin baik kualitas bensin tersebut.
Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan zat aditif untuk meningkatkan kualitas dari bensin. Penambahan zat aditif ke dalam bensin bertujuan untuk mengurangi ketukan dan meningkatkan bilangan oktan. Jadi penggunaan bensin sebagai bahan bakar itu selain sangat menguntungkan bagi kita, ternyata juga ada dampak negatif yang ditimbulkannya, yaitu berupa pencemaran udara. Hal ini disebabkan karena pembakaran tidak sempurna. Nah, anak-anak ustazah sudah mengetahui ya, kalau pembakaran hidrokarbon yang sempurna akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, tetapi pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan gas CO atau karbon monoksida. Gas CO yang dibebaskan dari pembakaran ini jika terhirup akan menimbulkan lelah dan pusing, bahkan ada yang sampai pingsan. Karena hal ini berkaitan dengan reaktivitas sel darah merah terhadap gas CO. Jadi dalam sel darah manusia itu terdapat hemoglobin yang bertugas mengangkut O2 ke seluruh tubuh kan. Nah, apabila gas CO di udara itu terhirup oleh sistem pernafasan, maka hemoglobin itu akan lebih reaktif, lebih mudah bereaksi dengan CO dibandingkan dengan gas O2 yang seharusnya kita hirup. Maka akibatnya adalah jaringan tubuh kita akan kekurangan oksigen, dan hal ini menyebabkan pusing, lelah, dan pingsan. Oke, untuk bahaya pembakaran bahan bakar ini kita akan ulas lebih jauh lagi, insya Allah pada video berikutnya. Ya, ini adalah kurang lebih kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi yang telah kita jelaskan mengenai minyak bumi sampai dengan angka oktan. Baiklah, tetap semangat. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan silakan dikerjakan soal latihan yang ada pada slide terakhir. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.